Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Mbak Arahmayani, seorang seniman, aktivis, akademisi, dan juga penulis yang akan berbincang-bincang tentang pelita kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selamat datang Bunda Yani ya di Susilawati Susmono Official. Terima kasih. Sehat Bun? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, Bunda ini sebagai seorang aktivis, budayawan, seniman, penulis, dan banyak lagi ya, segudang profesi ya. Ya, menurut cerita ya, mungkin dari teman ya, banyak sekali katanya kegiatannya. Iya. Apa yang melatar belakangi kegiatan Bunda yang begitu banyak? Ya, sebetulnya saya kan dalam praktek kerja saya, istilahnya kalau istilah akademis itu menerapkan pendekatan interdisiplin. Jadi makanya kegiatan saya macam-macam dari Iya. mulai berkesenian, Mm-mm. menjadi aktivis lingkungan hidup, sosial, budaya, Iya. lalu juga bekerja dengan masyarakat, Mm-mm. mengerjakan hal-hal nyata di lapangan gitu. Orang lapangan banget nih ceritanya. Iya, jadi Mm-mm. tidak hanya di level teori aja. Iya, iya, Ah, iya. kurang Itu lebih seperti itu itulah penjelasan kata kunci saya ambil. sederhana. Jangan hanya sekedar berteori kan di dalam Mm-mm. aransemen kehidupan. Nah, terkait dengan aransemen kehidupan, Bunda ini sudah menerapkan kontekstual dalam kehidupan akademis, tetapi bukan sekedar berteori Ya, di lapangan. Nah, betul. banyak sekali tantangan di lapangan. Apa yang paling mendasar? Ya, yang paling mendasar kan kalau tantangan hidup di lapangan itu sebetulnya banyak ya, Bu ya. Banyak sekali ya. Nah, tapi nanti dari proses itu saya mencoba untuk menjawab tantangan itu. Akhirnya saya menemukan cara yang cukup efektif, bisa terbukti hasilnya secara nyata Betul, itu adalah kerja dengan komunitas. Tidak begitu. hanya dilakukan secara pribadi aja, Betul, personal aja gitu betul, kan. betul. Nah, itu saya sudah ada pengalaman mengerjakan kerja-kerja dengan komunitas, baik di dalam negeri, di Indonesia maupun di luar negeri. Itu sudah sejak 2005. Sudah lama ya, 20 20 tahun tahun. yang lalu ya. Dan berjalan terus ya, ini bukan kerja temporer ya. Betul, betul. Ini kerja Istiqomah. berkelanjutan. Karena memang fokusnya itu setelah saya mempelajari itu, situasi juga, dengan fokus di masalah atau isu lingkungan hidup, itu sebetulnya memang bukan kerja temporer. Betul. Kalau kita peduli secara serius, Terus menerus kan? iya, Iya. betul. Daur ulang kehidupan ya. Iya, Dalam aransemen kehidupan ini, kalau kita tidak terus menerus melakukan perawatan terhadap biji yang kita semai lalu kita tanam, bagaimana tumbuhnya Bun kalau tidak dirawat Bun? betul. Itulah dia, makanya kerja ini berkelanjutan, Iya, nggak ada berhentinya iya, gitu. iya. Betul sekali. Nah, di dalam kita menyampaikan hal-hal penting dan manfaat kita ini untuk walaupun sekecil apapun ya, manusia ini kan punya manfaat ya. Tujuan Ya. hidupnya kan ada manfaatnya. Nah, Bunda sudah memberikan manfaat pada kenyataan lingkungan A, B, C, D dalam aktivis, dalam dunia lingkungan hidup. Itu kan sangat penting untuk jiwa semesta, Bun. Bagaimana dengan latar belakang jiwa semestanya? Sampai sedemikian rupa. Ya, sebetulnya begitulah semesta ini kan merupakan ya apa ya, rumah kita ya. Betul, Kita sebetulnya kan bagian dari semesta aja sih betul sebetulnya. sekali. Ya, ya. Nah, tapi dengan adanya kenyataan kita hidup dilahirkan di muka bumi ini, itu kan kita ada tugas dan kewajiban juga gitu.
Kalau saya mencoba untuk memahami hal itu semenjak masih muda, itu ternyata saya menemukan tradisi budaya warisan leluhur Nusantara Nah, ini. yang sudah mempunyai kesadaran mendalam tentang hubungannya dengan semesta. Semesta. Iya. Iya. Bagaimana kita hamemayu hayuning bawono. Ya, nah istilahnya zaman sekarang seperti itu. Betul. Tapi sebetulnya itu juga kalau ditelusuri ke belakang, itu ada yang lebih tua. Iya, Walaupun prinsipnya sama. sama. Prinsipnya sama. Nah, mungkin nanti ada perbedaan sedikit-sedikit ya, karena memang dengan berjalannya waktu, sistem itu ada perubahan sedikit-sedikit, mungkin karena tuntutan zaman lah, situasi dan kondisi yang berubah, ya kan? Tapi oke, prinsipnya sih dasarnya sama. Kita dengan alam itu hidup berdampingan kan, Bun? Betul. Kalau Makanya, alam itu sudah memuntahkan manusia, manusia repot. apalagi kalau manusia malah merusak alam, Bu. Nah, Itu kan aneh ini. sekali. Iya. Alam ini rumah kita, tapi kok malah dirusak rumah sendiri. Iya, dalam hubungan konteks dengan luar negeri, apa yang dilakukan terhadap jiwa semesta ini, Bun? Terakhir, yang paling up to date saat ini. Yang paling up to date itu saya ada kerja-kerja dengan dosen-dosen dan mahasiswa dari Universitas Melbourne di Australia dan juga dari National University Singapore, lalu Singapore University of Social Science juga, dan tentunya kalau dengan Universitas Passau, tempat di mana saya mengajar di Jerman sejak tahun 2012. Udah lama sekali ya? Iya, Iya. tapi hanya semester musim panas aja ya. Aku Iya. ngajarnya, aku nggak mau di kedinginan ya. Nah, apa yang dilakukan? Penanam pohon, apakah menyemai bibit, apa bagaimana? Merawat Nah, bibit? Kalau dengan mahasiswaku karena sudah lama yang dari Jerman, Iya. itu ada teman-teman mahasiswa ya aku anggap teman sih, Iya, bukan iya. cuma murid ya, Iya, iya. karena kita kerja bareng. Betul juga. sekali. Nah, itu sudah ada yang kerja di Jogja bertahun-tahun. Hmm, Bahkan sudah ada yang sampai 10 tahun ya. Atau lebih malah sekarang. loyal mereka kepada Jogja ya? Karena mereka itu selain ya, bekerja dengan komunitas, dengan fokus isu lingkungan hidup itu, mereka juga mempelajari kearifan budaya tradisi Nah, yang mereka sangat hargai. iya, iya, iya. Karena yang diistilahkan kearifan atau bahasa Inggrisnya wisdom itu pengakuan mereka juga. Kita udah nggak paham tuh di dunia modern nggak ada tuh wisdom tuh artinya maksudnya apa gitu ya? ya kan? Mm. Padahal di dalam tradisi budaya leluhur kita tuh hal itu sudah dibahas sejak ribuan tahun Betul yang sekali. lalu gitu. Tak walaupun ya maaf ya sekarang banyak orang kita juga yang lupa Bu. Lupa. Kan 3 hal, jangan sampai dilupakan dan diamalkan. Sejarah, bukti-bukti sejarah napak tilas terhadap kakek nenek moyang kita yang harus kita contoh. Lalu bagaimana keturunan tadi merawatnya, bibit itu, Betul, leluhur itu, sampai hidup warisan. ya. Ya, warisan itu kan tidak boleh padam ya. Iya. Terus menerus didaur ulang. Tapi memang Bu dari hasil penelitian saya yang saya pelajari sampai sejauh ini memang terjadi usaha penghapusan pengetahuan tradisi budaya yang disebut kearifan tradisi tadi. Kearifan lokal ya. Baik oleh orang asing yang disebut penjajah ataupun elit lokal juga loh. Ternyata bisa tega melakukan hal itu. Merusak semuanya tatanan. Karena mereka sudah ini terobsesi dengan kekuasaan yang biasanya ujung-ujungnya berhubungan dengan uang. Iya, iya. Ya. Manusia mungkin begitu ya. Kalau sudah gila kuasa mabuk harta, mau bangsa apa, warna kulit apa, udah nggak masalah. belakang Iya. budaya atau keyakinan Lintas ya. apapun sama aja akhirnya tingkah lakunya. Iya. Lintas kehidupan ya, makanya jangan mencerca satu pihak, tidak semuanya ya. Karena memang tadi lupa yang 3 tadi kan. Di mana letak terakhirnya kearifan lokal yang kita
wariskan ini harus kita kelola. Iya. Nah, pengelolaannya ini Bun, bagaimana tipsnya untuk bangsa kita Bun? Nah, ini sejauh yang saya pelajari, tapi ini sekarang ya seperti saya katakan tadi, kalau di Indonesia hari ini, memang sudah banyak orang yang nggak paham, lupa gitu kan Kearifan maknanya. lokal itu lupa. Maknanya, walaupun mungkin bisa kalau ininya istilah-istilahnya sih tahu deh gitu, tapi memaknainya nggak tahu gimana. Lalu actionnya apa gitu terhadap kearifan lokal ini kan? Nah, ini jadi kalau yang saya coba kerjakan selama ini dengan komunitas yang saya bekerja sama, kalau di Indonesia ya saya difokus di Jogja dan di Bali. Itu istilahnya memaknai ulang Iya, budaya dan kearifan tradisi itu iya, dalam konteks hari ini. iya, kekinian lah ya. Jadi itu memang dihubungkan juga dengan ilmu pengetahuan modern, Iya, iya. dengan teknologi Ya, juga, sains ya. dengan sains tentunya. Mm-mm. Dan ternyata nggak ada konflik tuh, Betul. nyambung karena tradisi budaya leluhur Nusantara ini dasarnya adalah nilai-nilai universal Betul yang bisa sekali. diterima oleh siapapun, kapanpun, Kapanpun, dimanapun. lepas dari zaman manapun nanti kan, Iya. di titik yang manapun interval kehidupannya kan. Nah, ini saya mungkin bisa cerita sedikit pengalaman saya ketika saya mempelajari warisan budaya yang sangat mendetil. Itu juga ternyata aku mendapat kesempatan mempelajarinya bukan di sini, Bu. Di mana? Di Tibet. Iya, Tibet. Cina ya. Bukan Tebet ya. Bukan Tibet. Bayangkan jauh sekali. Padahal ini ternyata ada yang paling mendasar yang dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Betul. Nah, itu kalau di Tibetnya itu sebetulnya prakteknya, kalau teorinya saya harus pergi ke Biara Seraje di India. India ya. Karena katanya saya harus bertemu dengan guru dari hidup masa lalu saya. Awalnya saya juga, aduh maaf ya, saya lupa, nggak tahu. Memori yang sudah tersingkap. Kalau bahasa tasawufnya mukasabah. Mungkin itu ya kali ya. Nah, jadi ini juga pengetahuan penting. Ya maaf, saya juga awalnya nggak tahu gitu kan. Bahwa ternyata tradisi budaya di Tibet, di Biara, yang dipimpin oleh Dalai Lama, sudah tahu kan siapa Dalai Lama, itu ternyata asalnya dari sini loh. Masya Allah. Nah, bayangkan itu ya. Bayangkan, dan di sana selain masih dilestarikan, masih dipraktekkan kearifan itu ya sampai saat ini. Mengapa Indonesia tidak digemakan, Bun, ini? Ya, ini saya sebetulnya nanti sesudah belajar dan mempraktekannya, diberi kesempatan mempraktekkan di Plato Tibetnya. Ya. Ini juga satu yang penting secara dalam konteks lingkungan hidup. Karena Plato Tibet itu dikenal sebagai tower air Asia. Jadi semua sungai-sungai besar di benua Asia, mata airnya di sana. Tapi dengan perubahan iklim ini yang terjadi sekarang, ya terjadi pemanasan global, ini terancam kekeringan. Nah, para pakar meramalkan 2030, jika kita tidak melakukan usaha untuk mencegahnya, mata airnya akan kering. Padahal ada sekitar 2 miliar orang Asia yang bergantung hidup dari air yang datang dari sana. Lalu adakah solusi, Bun? Sudah? Nah, itu saya terpanggil ketika memahami hal itu untuk bekerja di Plato Tibetnya, tentunya harus langsung di sana karena harus menjaga keseimbangan ekologinya. Mundar-mandir ke sana? Iya, mundar-mandir saya dari tahun 2010. Sampai usia segini? Sampai kemarin wabah corona mulai. Saya nggak berani ke sana karena harus melewati Cina. Kalau di Tibetnya sendiri nggak ada masalah virus itu. Tapi di Cina, ya berbeda kan kebijakannya ya. Takutnya nanti saya ke sana malah saya bawa virus. Itu jadi saya menunggu nih sampai sekarang memastikan aman gitu. Seru ya, Bun. Kalau dari cerita-cerita ini, saya itu pernah menjadi penggagas Go Ecosystem di Jakarta. Lalu kita membawa pohon kehidupan yang
dari sumbangan Baduy Dalam Oh ya. untuk ditanamkan di alun-alun kita ibu kota itu namanya Monas. Di depan Istana Negara itu kami yang sampai saat ini yang lebat itu pohon-pohon yang mengelilingi Monas itu ada salah satunya tim yang diutus untuk menanam pohon, ratusan pohon langka. Bagus. Tujuannya pohon kehidupan kita jangan lupa lah itu pohon langka kan. Dan itu sulit sudah mendapatkan pohon-pohon langka itu sehingga diabadikan untuk di Indonesia itu sebagai porosnya ya di Monas itu. Nah ini juga seharusnya kita punya kebun raya Jakarta seperti kebun raya Bogor untuk kehidupan itu teduh, nyaman, Iya. asri ya. Kita lestari, jangan longsor, jangan apa itu tadinya bekas yang namanya airport di Kemayoran itu. Tadinya kita mengajukan ke pemerintah lewat gubernur masa itu Bapak Jokowi ya. Tapi sampai hari ini kan tidak ada respon. Jadi kita di Jakarta itu supaya tidak terlalu merendap terus-menerus kan. Tadinya saya meminta tim kita dari lembaga pendidikan untuk mengajukan pembebasan lahan yang airport itu tadinya untuk kebun gitu. Kebun raya Jakarta. Jangan ada kebun raya Bogor tapi pusatnya Jakarta tidak ada. Nah, di dalam rangka tadi kalau Bunda ke Tibet untuk mata air, kita juga harus menjaga sebetulnya kan itu. Betul. Supaya air-air yang kalau musim hujan tuh diendapin di pohon itu. Ya. Ada pohon berenuk, saya belajar kan ke sana kan. Ahli-ahli jagawana Baduy itu kan. Jadi kalau kita tidak menyerap kan air itu kan akan lari ya, akan masuk ke dalam gedung-gedung kan. Ini kan dampaknya kita juga yang sulit kan. Betul. Kalau air itu dibuang semua pada saat musim panas kan, Bun? Nah ini di Denpasar baru. Iya. Bandang. Harusnya kan ada penyerapan kan kebunnya supaya cukup harus setara dengan kebun raya Jakarta itu Bogor. Seperti di Bali itu juga sudah banyak kebun. Kemarin kejadian kita. Iya. Karena tidak menyerap. Villa-villa. Iya. Airnya kan tidak masuk ke dalam ya. Nah sehingga airnya terbuang kan. Dampaknya itu kan pasti kan ada yang dilewati kan. Ya mobil ke bawah, ya rumah ke bawah kan semuanya itu. Iya, betul. Ya, Bun, aransemen kehidupan itu manusia itu kan ingin manfaat ya. Tapi manfaat tanpa struktur manfaat bagaimana, Bun? Menurut Bunda yang sudah banyak sekali aktivis dan penulis juga, apa yang dilakukan oleh anak manusia ini untuk manfaat ini supaya terstruktur, kembali ke kearifan lokalnya? Ya itu, yang penting tentunya awalnya adalah kesadaran ya. Nah itu bicara kesadaran ini menarik sekali ya. Ya ini juga berhubungan dengan sistem pendidikan tentunya. Betul. Kan dari kecil dari masih masa kanak-kanak terstruktur ya. Harus sudah dididik ya kan tentang bagaimana sebagai menjadi manusia yang arif dan bijak itu kan juga harus bertanggung jawab bahwa hidup ini ada maksud dan tujuan gitu, bukan semena-mena ya. Iya. Nah itu kan harus dimulai dari awal, dimulai dari kesadaran mungkin awalnya pribadi, tapi sesudah itu juga harus bekerja sama. Nah, kan alam ini adalah kan pelita kehidupan. Semuanya terhubung kan tadi aransemennya mengambil judulnya pelita kehidupan. Pelita itu kan menerangi sekelilingnya. Artinya kalau nggak dibawa ke sekeliling untuk ngapain pelita itu? Nggak ada gunanya. Ya ini menarik sekali ya judulnya. Dan juga ya ternyata ya nyatanya di alam atau di semesta ini semua itu terhubungkan satu dan lainnya. Kalau kita memutuskan hubungan itu ya jadinya itu kacau. Anak cucu ke depannya bagaimana kalau kekacauan itu terjadi? Nah, itu. Tapi sekarang sebetulnya saya sudah banyak bekerja dengan anak-anak muda di Jogja khususnya dan di Bali juga. Tapi tadi yang dari luar ajak-ajak kita dong, Bun. Boleh. Yang dari luar Indonesia juga sudah ada yang aktif gitu. Ini nanti tanggal 23 ini dari kalau dekat nggak dengan Walhi Universitas. Iya sama anak-anak kita sudah pernah kerjasama seminar. Walhi yang saya bekerja sama justru yang anak-anak mudanya, anggota mudanya, karena mereka katanya sadar bahwa ini bukan pekerjaan temporer tadi, ini adalah pekerjaan berkelanjutan ya.
Jadi mereka juga ingin turun ke bawah bekerja dengan rakyat lah istilahnya, dengan Betul. komunitas itu Kalau dengan dihubungkan dengan pelita, masyarakat. jangan sampai padam, Bun. Kalau kita nggak merawat bekerja sama, nanti padam, Bun. Iya, betul. Saya yakin padam, Bun. Mm-mm. Manusia hanya mikirin perutnya semata, ya padam. Iya, karena kalau dalam kebersamaan, saya kan sudah pengalaman bekerja dengan komunitas ya dari tahun 2005 kalau komunitas Iya, yang 20 tahun luas yang ya. lalu kan. Kalau komunitas seniman aktivis sih dari masa masih muda Udah. sudah bareng-bareng. Nah, itu saya belajar dari pengalaman itu, ternyata ya dengan bekerja secara komunal itu, kita bisa saling mengingatkan. Jadi kita nggak kebablasan gitu loh. Lost Lupa. control ya. Kalau sendirian kan Aduh. kadang-kadang nggak tahu ini ngapain sih gitu kan. Tahu-taunya kita Kalau kebablasan. kalau ibaratnya saya hubungkan dengan sendiri tadi di hutan liar, anggrek itu apakah manfaatnya di hutan liar kan orang tidak tahu. Di babat petani di sana. Nah kan, Iya, iya. padahal itu anggrek yang mahal dan bagus sekali. Nah, itu jati diri tadi pelita tadi. Kalau dia sendiri ya mungkin nggak tahu manfaatnya dia. Nah, yang ada satu yang menarik dari tradisi warisan budaya leluhur Nusantara itu, kalau hubungannya dengan tadi kerja-kerja bersama ya, Iya, iya. itu kalau di dunia Buddha, kaum Buddhis uh, itu mereka sangat menghormati tradisi budaya yang berkembang di sini, yang hubungannya dengan Buddhisme. Tapi sebetulnya juga bukan hanya Buddhisme itu ya kalau di tradisi Bukan kita. ajarannya, tetapi bagaimana merawat lingkungan. Ah itu, jadi ajarannya tuh bukan hanya teori, tadi saya sudah ungkapkan, tapi juga berhubungan dengan kerja nyata di lapangan. Ya, Nah itu ada satu yang diistilahkan ajaran Bodhisattva ya, yang ya, lahir dari sini. ya, ya. Nah, apa itu? Ini penjelasan sederhananya ya. Bodhisattva itu tugasnya adalah membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Ya, Jadi bayangkan itu komitmennya. kemuliaan, Sangat kemuliaan ya. mulia dan komitmennya adalah untuk menolong semuanya. Semuanya lah. Gitu, Jangan bukan tebang pilih. hanya diri sendiri. Iya, jangan tebang pilih kan, semuanya kan. Ya. Nah itu makanya itu kan waktu Waisak kemarin aja biksu-biksu dari Thailand aja jalan kaki ke Sampai sini. ke Borobudur ya. Saking hormatnya gitu Iya. loh dengan ajaran dan Leluhur ya. nilai-nilai leluhur dari Nusantara ini. Ya, kita harus menanamkan benih ini supaya loyal kepada kakek nenek moyang kita yang membangun peradaban awal. Iya, Bumi Indonesia yang kita pijak ini, bagaimana langit dijunjung, bumi dipijak. Kita betul. mencintai, artinya kekayaan kita yang diberikan Allah kepada kita. Ya, dan sebetulnya juga nanti kalau mau mempelajari hubungannya dengan tradisi budaya Islam, karena sekarang kan mayoritas sudah Muslim. Iya, Saya juga seorang Muslim, ayahku almarhum seorang kiai. iya. Nah, ini Bahkan keturunan yang di atas-atasnya menurunkan para kiai ya, Bun. tuh. Nah, ini apa? Ternyata kalau dalam tradisi budaya tadi saya sudah menyinggung kalau warisan leluhur kita itu adalah dasarnya nilai-nilai universal. Jadi sebenarnya tidak membeda-bedakan. Semua bisa terhubungkan karena selama ini saya mencoba mempelajari juga berbagai macam tradisi budaya maupun keyakinan. Ada prinsip dasar yang sama ya, yaitu welas asih. Itu di setiap agama pun akan ditemui sebagai prinsip hal yang mendasar. Rahman dan Rahim. Iya, gitu kan. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh iya iya iya, makanya bisa muncul prinsip Bhinneka Tunggal Ika dari ribuan tahun lalu di sini. Terus memang mesti ada juga perbedaan karena tradisi budaya ini lahir dari berbagai tempat di dunia Ya, dengan ya, kondisi alam yang berbeda-beda ya, misalkan. ya. Nah, tapi dengan adanya kearifan tadi, perbedaan itu justru dilihat sebagai kekayaan budaya, bukan ancaman. Betul. Perbedaan itu bisa disatukan dengan tadi jiwa semesta, Bun, untuk alam ini yang bunyi dipijak itu. Ya, dan Supaya kita menyatu kan? ya, dan itu adalah kekayaan budaya Iya, manusia gitu iya. loh. Iya, iya. Saya kembalikan ke topik kita, aransemen kehidupan.
dalam subjudulnya adalah pelita kehidupan. Ya. Pelita kehidupan kita nggak bisa buat, tapi itu Maha Zat yang membuat itu untuk kita, untuk menerangi kan pelita itu. Kan prinsip dasarnya kalau pelita kehidupan itu sama. Kita tidak ada berbeda dari pelita itu Betul. semuanya. Hanya kalau manusianya tidak sadar, Nah ini masalahnya lain lagi. itu kan, Nah, nggak bisa permasalahannya lihat pelitanya, nggak bisa paham. kalau sudah bicara kehendak, Bun, kita kan lahir bukan kehendak kita, Bun. Betul. Kita diadakan oleh Tuhan melalui dapurnya ayah ibu kita sama. Prinsip dasarnya Tuhan mengadakan itu, menciptakan itu semuanya dengan prinsip dasar kasih dan sayang kan. Rahman dan Rahim kalau kita dalam bahasa agamanya Rahman dan Rahim. Tetapi kan tujuannya kita mencapai lagi pelita itu di dalam Rahman dan Rahim itu. Ya, Bukan dipadamkan, tujuannya dibesarkan justru malah. Ya, ini kita bicara esensi ya Bun ya. Tapi aktivitas yang kita lakukan sebetulnya esensinya itu kan sebetulnya. Apapun bentuknya kerjaan itu ya. Apakah seniman, budayawan. Iya. Manusia lah. Ya, intinya kembali ke pelita kehidupan kan. Iya. Ya. Dan juga ya itu tadi saya di awal sudah menyinggung, manusia harus sadar juga menyadari tanggung jawab bahwa dalam kehidupan ini ada tanggung jawab. Ya. Gitu. Bun, di Jogja sebagai apa Bun yang paling mendasar yang dilakukan saat ini yang tidak luput dari kearifan lokal yang dilakukan oleh Jogja? Nah, kalau di Jogja sebetulnya saya dari sebelum masa wabah itu sudah diundang pihak keraton untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Istilahnya waktu itu saya diundang itu katanya kami mau mempelajari tradisi budaya warisan masa Borobudur. Karena itu yang tradisi yang masih dilestarikan dan dipraktekkan di Tibet itu. Ya, itu salah satu. Sudah berjalan, Bun? Oh iya. Sudah ya? Sudah. Itu sudah berapa lama ini? Waktu itu ada acara namanya Pawiyatan setiap hari Sabtu di keraton. Nah, tapi sekitar 1,5 tahun lalu berhenti karena pimpinan pakar budayanya Romo Nur meninggal dunia kena itu serangan sebabnya jantung. Ya. Sampai hari ini belum ada penggantinya. Tapi sebetulnya kalau dengan pihak keraton ada kerja-kerja yang akan kita lanjutkan. Gulirkan ke depan. Itu nanti ada tempat di Gunung Kidul, daerah pantai Gunung Kidul, yang akan dibuat menjadi pusat pelatihan dan kerja seni, budaya, dan lingkungan hidup. Berarti museum masukkan dalam salah satu untuk melestarikan budaya? Iya, harusnya. Masukkan ya? Berarti Tapi satu kesatuan kan? Ya. Seperti sekolah juga, tempat pelatihan, workshop. Gitu. Kita kan mengadakan itu terus kan? Lab, di kita kan ada. Nah, itu saya memang diminta untuk ikut. Memberikan mentor itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Tapi yang jelas itu kan memang kalau lahannya sudah ada Sultan Ground itu kan. Iya. Sudah tersedia. Di daerah mana ya? Gunung Kidul, Gunung Kidulnya. Kerokoh. Oh, Pantai Kerokoh namanya. Arahnya itu ke yang Kulon. Masih ada pulau-pulau gitu loh. Ke Kulon Progo? Iya. Ya. Daerah situ. Nah, bagus itu ya. salah satu ini. Misinya untuk ke depan ya. Iya. Menjaga. Sebetulnya itu ada beberapa tempat nanti yang akan dikelola. Oh ya, nanti ini tanggal 16 ada pameran di Sarang Art Space. Itu dengan teman-teman aktivis lingkungan hidup yang sudah bekerja di Pantai Bantul untuk melestarikan daerah pantai, terutama melindungi kura-kura. Oh, satwa ya. Ini tema pamerannya juga tentang kura-kura. Nanti hari Selasa pembukaannya. Silahkan kalau mau datang. Iya. Sebagai apa di sana, Bun? Saya sebagai seniman juga selain aktivis ya. Saya membuat gambar dari kura-kura, dari penyu. Nah, ini nanti akan dibuka juga oleh Kangjeng Pangeran Wironegoro.
Ha-ha. Ya, alhamdulillah ya Sebagai Bun. dukungannya. Ya. Mm-mm. Kita sebagai akademisi museum dan mewarisi sejarah tadi dan bukti sejarah serta leluhur ya, yang harus kembali kita kepada pangkuan Ibu Pertiwi kan gitu. Intinya kita jangan melupakan itu kan Bun. Iya, Tetap kita betul. berpegang pada 3 hal itu kan. Iya, harus Nah, dihormati ya. betul sekali. Kalau dilupakan ya itulah yang terjadi nanti akhirnya malah, maaf ya, ini juga kenyataan menyedihkan tapi terjadi. Iya. Hutan dibabat, Iya. malah dijadikan yang dianggap penting tambang, Iya. ya kan? Dikeruk terus ya. Nanti kan Oh, longsor terus buminya. perkebunan kelapa sawit itu Ya, malah ya. merusak alam Ya. dan juga Tidak ternyata menyerap. masyarakat Ya. adat yang tadinya menghuni tanah ulayat itu juga ditendang Ya. dari lahannya. Ya. Itu gimana ya? Ya. Bun, kalau kita nggak bersinergi agak berat loh Bun, Betul. menghadapi tantangan alam ke depan. Karena contohnya Bali saja yang jarang sekali terjadi ya, bencana sedemikian rupa terjadi kan kita. Ya, memang karena ya ini Dieksploitasi kan ya. eksploitasi dan akibatnya terjadi perubahan iklim, ya kan? Alam jadi kacau, jadi nggak bisa diramalkan lagi, rusak. Kan kita juga yang susah semuanya. Dan kita juga yang melakukan perusakan itu sebetulnya. Yang susah kita juga yang kan lucu kan? Iya. Kok malah itu alam ini rumah kita, kok malah dirusak ya? Rumah sendiri dirusak kan ngawur. Kita kehujanan, kita kepanasan kan. Aduh, binatang pada masuk kan. Karena binatang nggak punya tempat kan. Akhirnya kan larinya ke rumah-rumah nanti. Malah berantem sama manusia. Gimana sih? Ya Bun, ini ada semen kehidupan. Ada kita mengawali dari 27 tahun ya, bahkan 30 lebih tahun, 39 tahun yang lalu saya membuat lagu di umur 19 tahun. Sebelumnya saya umur 15 tahun saya kan puisi lalu dilombakan juara, awal-awalnya kan begitu. Lalu dibuat lagu nih. Masih muda itu dibuat lagu oleh Mas Idris, ada 12 lagu. Terus saya berpuisi lalu beliau mengiringinya. Itu ada juga puisi di situ. Lalu diiringi lagi oleh tarian sufi. Ya, dari Whirling Dervishes ya, yang dari Turki ya. Ya, saya ada kerja dengan para sufi juga. Oh, begitu. Jadi kerjasamanya bagaimana Mas Idris mengaransemen lagu lalu diiringi oleh tarian dan ada puisinya lagi di situ. Jadi dikolaborasikan. Nah, apa yang menarik di sini Bun, bahwa itu kan tarian itu kan kita masuk ke dalam ruang. Kalau bahasa agamanya, kalau Islam itu kan bertawaf ya, berputar ke kiri, dan yang kalau ke kanan masuk dalam waktu kan 12 titik dengan 8 titik kan. Kalau waktu kan otomatis kan 12 jam, ini titik 12 ya. Nah kemudian kita berputar begini, masuk ke titik 8, utara, selatan, timur, barat, dan tenggara kan, timur laut, barat daya. Nah bagaimana 8 titik itu kita secara primer kita kearifannya kita jaga. Kemudian bagaimana 8 titik lagi yang sekunder kita jaga. 8 titik yang tersiernya kita jaga, alam ini kan. Nah kemudian kita masuk waktu untuk melakukan ini kan, usia kita jalan terus Bun. Betul. Waktu kita kalau kita nggak gunakan, manfaatnya kita sia-sia di dunia ini. Tipsnya apa Bun? Supaya kita untuk masyarakat ini Bunda yang sudah melakukan pekerjaan lapangan yang banyak ini bisa jadi tips yang sangat memberikan wejangan yang sangat inti ya. Bun ya? Masuk ruang kita jangan lupa, masuk waktu kita jangan lupa. Ya itu tadi awalnya kan yang penting kesadaran. Itu yang sangat dibutuhkan. Setuju. Ya kan? Karena nanti dengan adanya kesadaran juga mulai melihat, oh iya ya, kita hidup dengan alam, di alam bersama makhluk-makhluk, bukan hanya manusia yang ada di alam tapi juga segala makhluk. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan ekologi supaya tidak terjadi kerusakan?
itu juga menjadi tanggung jawab Kita kita bersama ya. bersama. Memang kalau mau betul-betul sungguh-sungguh menjaga, memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri ya terbatas. Gitu. Bun, tiap hari memikirkan begini capek ya Bun ya? Capek nggak saya tanya? Lumayan. Tapi sesudah bekerja nyata dengan komunitas-komunitas, senang sih, Iya, ada bahagianya ya. semangat gitu loh Iya. jadinya. Karena memberikan harapan tentang masa depan. Iya, tips untuk anak muda Bun. Nanti Heeh. kan generasinya kan berganti Bun. Iya. Kalau mereka masa bodoh dengan alam ini kan kasihan nanti kehidupan ke depannya. Ya, dan hancur ya. Hancur ya. Masa depan mereka juga akan hancur kalau Ya, begitu. semoga podcast Aransemen Kehidupan dengan topik pelita kehidupan ini jangan padam Bun. Harapannya kita podcast hari ini supaya menghidupkan pelita, kalau ada yang Nah, padam itu dihidupkan tadi lagi. kalau pelita mau terlihat dan terjaga, pertama hal yang paling penting adalah membangkitkan kesadaran. Ya, Karena kalau ini enggak, kuncinya kan di situ ya. pelitanya nggak kelihatan. Kalau lilinnya untuk memantik apinya itu untuk menyalakan pelita tidak ada Bun. Selamanya Iya. kan dingin nggak bisa dihidupin kan. Enggak. Spiritual intinya. Kan dipanaskan, spirit namanya kan. Semangat juang. Bunda semangat spiritnya itu tinggi artinya dengan alam ini. Kalau hanya dengan pribadi, jiwanya hanya jiwa mutmainah, jiwa cari surga, tenang, damai, Iya. adem, ayem, nyaman zonanya gitu. Lah kalau masuk ke sini zonanya tidak nyaman. Tapi dilakukan karena cinta sebetulnya. Iya, dan sebetulnya akhirnya malah justru merasa nyaman karena memberikan apa ya, harapan ke depan Motivasi. jadi jelas, ya Iya. kan? Terus kita juga, Ya tapi dasar cintanya ada. iya, Ketulusan pasti coba dong. kalau dasar cinta nggak ada. Pasti Mau dong. ngurusin alam untuk Kalau orang banyak biarin aja. Nah, Kan begitu. Nah, pasti. Jadi kesadaran dengan tadi welas asih ya, itu mempertemukan kita dengan teman-teman dan bahkan makhluk-makhluk lainnya. Iya, alhamdulillah. Jadi teman semua. Iya. Nah, ternyata itu juga bikin bahagia loh. Iya, iya. Dan semangat. Tipsnya bahagia, kita cinta, maka kita mengabdi kepada alam. Bagaimana kita welas kasih kepada alam. Dan juga. jadi semangat hidupnya. Terus Iya. melihat harapan ke depan, gitu Iya. kan. Kalau sendiri, zaman seperti Usia ini, sekarang udah berapa Bun? Semangatnya masih wow. udah usia pensiun aku. Sama Bun. Saya, aduh, dengan Enggak, Mbak, masih lebih muda. saya udah 59 tua lah Bun, dikit lagi sudah lansia juga sama gitu. Aku 64 ya. Luar biasa Bun. 64 itu usia top Nabi ya. Udah lansia istilahnya kan. Iya. Ya. Tapi ya itu tadi dengan bekerja dengan teman-teman komunal itu, dengan komunitas-komunitas, ya itu memberi semangat. Aku nggak merasa tua sebetulnya kalau soal dalam urusan pekerjaan ya. Aduh, gayanya muda terus. Motivasi kan. Oke, semangat. Alhamdulillah Bun. Sekarang anak-anak muda nggak cuma dari Jogja ya kan, dari Bali, dari negara-negara tetangga, bahkan dari Jerman. Oh ya, saya udah dipanggil-panggil ke Amerika nih. Waduh, sini ngajar mulai sini. Ya, kalau sudah banyak sekali kebolongan-kebolongan yang Bunda mungkin keteteran, mari ajak kita komunitasnya juga kan. Iya, supaya bagus dong. kita ada 2 yayasan Bun, ya, semua sosial Yun, semuanya nggak ada kita di dalamnya, itu semuanya komunitas sosial budaya dan semua yang ada di dalam komunitas kita. Bagaimana kita mengembangkan diri, bermanfaat intinya. Iya. Dalam pelita kehidupan ini gitu kan. Oh ya, dan juga tadi selain membangun kesadaran, itu nanti kebersamaan, lalu kita mengerjakan juga kerja-kerja konkret di lapangan, itu juga penting. Iya. Jadi Semangat nggak kita cuman semua ya. ketemu ngobrol aja bla 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 selesai. Harus konkret, harus. Iya. Nah, jadi misalkan bagaimana melestarikan alam ini, ya kan, kita harus mengelola sampah daur ulang. Penting sekali. Ya kan?
terus mengelola Jangan sumber ditumpuk ke laut ya, Bun. air. Jangan dong. Ini yang terjadi kan banjir itu karena sudah banyak Iya, sampah. sumber air juga harus dikelola supaya air tetap bersih, Betul. bisa dikonsumsi dengan baik. Mata air itu penting. Iya kan, lalu juga kita menjaga eh, alam ini dengan menanam pohon Iya, tadi iya, untuk melindungi air juga, iya, ya iya. kan? Menyerapkan. Jangan Gitu. dia membawa mobil, nanti membawa Nah, rumah. ini ada satu hal yang penting lagi untuk semuanya, itu kayaknya sebaiknya kita kembali ke sistem tani organik supaya pangan kita juga sehat, Subur. alam juga terjaga dengan Ya, baik. organiknya itu loh. Ya, Jangan terlalu banyak menggunakan dan kimia. potensi alam kita ini di negeri kita ini sebetulnya luar biasa loh kalau Wow. dikelola dengan Ya, benar, ya, ya kan? ya. Tapi kesadaran, Iya itu kesadaran. awalnya kan situ. Jadi kita tipsnya ini intinya kesadaran, untuk bahagia itu juga kesadaran, untuk berbuat juga kesadaran. Pelita itu kesadaran. Kalau tidak dibesarkan pelita itu kan padam. Iya. Ya, alhamdulillah podcast kita, saya ada aransemen kehidupan di aransemen oleh Mas Hendri Sardi, Mas Hendri Lamiri, ada Mas Nugra, ada Ega Liong Blackout gitu ya. Ada banyak lagu-lagu yang saya ciptakan untuk memupuk kesadaran kita, merawat kesadaran kita. Nah, salah satunya yang di dalam lagu Mas Idris yang aransemen beliau tuh, saya menciptakan lagu Saling Mengasihi. Bagaimana kalau kita dengar, Bun? Dinyanyikan oleh Mbak Ismi Aziz. Mau dong. Oh ya, silakan Mas Iwan. Iya. Ya. Di pagi yang cerah
Ya, Bunda, setelah mendengarkan lagu yang diaransemen Mas Idris Sardi, karya saya ini, saya masih sangat remaja ya, dikategorikan remaja, melihat burung yang berterbangan dengan integritas, membentuk piramid di atas lautan gitu kan, selalu bersama, sampai turun naiknya bersama-sama, tidak terpecahkan. Inilah lagu yang menghantarkan kita manusia berpikir dan merenung. Inilah alam yang harus kita kasih, kita Ya, sayangi semuanya, termasuk binatang-binatang untuk yang kita ya, menjadi contoh bagi kita juga, betul. supaya integritas. Gitu loh Bun. Jadi alhamdulillah ya Bun ya. Nah, untuk closing Bun, apa yang ingin disampaikan untuk menutup acara podcast kita, aransemen kehidupan dengan topik berita kehidupan ini? Baik. Yang pasti kita harus terus berusaha menjaga supaya pelita itu tidak padam. Ya, Itu satu yang sangat mendasar. ya, Hanya memang sekarang kita harus juga bekerja dengan serius itu karena sekarang alam kita terancam ya, kehancuran. ya, ya, Itu. Nah, tuh lihat perang aja tidak ada berhentinya, ya, ya. ya. Nah, ini Memunculkan nanti polusi udara dan lain sebagainya kepada alam. ya jadi akan sangat berbahaya Hmm. untuk planet ini, Iya, bukan hanya di lingkungan daerah tertentu aja. betul sekali. Itu. Jadi yang jelas untuk kita bisa menjaga masa depan yang cerah dan aman, yang akan membuat kita bahagia, ya kita sekarang memang harus menjaga Ya, kehidupan ini ya, bersama-sama. ya. Alhamdulillah ya Bun ya, Ah, closingnya sangat menyentuh kita semua. Jangan sampai kita lupa ya ya, untuk sinergi ya, intinya kan gitu. betul. Nah, untuk menutup ini, Dan juga satu poin lagi yang penting, kita juga harus mengerjakannya secara lintas generasi. betul, betul. Jangan mau dipisah-pisah. Betul sekali. Ini Ini penting. penting sekali. Iya, Ya, ini pesan yang mendasar ya. Jangan lupa kita jangan melihat nanti ini, oh ini usia begini, ini kita kotak-kotakan ya, intinya begitu. Yang penting kesadaran tadi, pelita ya, kehidupan. Inilah untuk menutup podcast aransemen kehidupan yang nantinya akan selesai dari aransemen kehidupan, katanya ada Bunda hadiah dari Mas Iwan Fals untuk membuat lagu Bunda Yani, untuk Bunda Yani. lagu untuk Oh, Yani. lagu untuk judulnya. Yani. Nanti Judulnya. bisa setelah podcast ini kita sampaikan, boleh ya, nanti Boleh. Tentu. diperdengarkan ya. Ya, Ya, bisa demikianlah ya Bunda ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda ya sudah. Terima kasih juga. Ya, alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. Rembulan tenang dan bisu, anak bangsa berjalan, berdesakan bagai tikus di jalan yang licin, berdesakan bertanya pada masa silam, apa nasib bumi pertiwi. Angin subuh mengukuri tubuh-tubuh kita dengan kabut, rembulan bisu napasnya mengalir tenang. Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman, apa nasib bumi pertiwi.
tenang dan bisu. Anak bangsa bergerak, berdesakan di dalam kereta malam, berdesakan dari desa-desa ke kota. Apa nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman. Apa nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman. Apa nasib bumi pertiwi? Rembulan tenang dan bisu, anak bangsa berbaris, berharapan di depan gerbang pendidikan, berharapan bermimpi tentang masa depan. Apa nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman. Apa nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman. Apa nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman. Apa nasib bumi pertiwi? Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman. Apa nasib bumi pertiwi? Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan.